Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Tetap semangat meskipun Februari sering kali hujan, banjir di mana-mana. Semoga tempat sobat Pak Syaf semuanya aman dari banjir, sehat selalu dan tetap semangat. Nah, kali ini masih di dunia tulis menulis, Pak Syaf akan memberikan sedikit tips and trick ya ketika kita berselancar di Google Scholar ya. Karena ya kita ibarat masuk di hutan hujan tropis Amazon gitu dengan ribuan vegetasi dengan jangkauan yang sangat luas. Tapi kalau kalau kita tidak punya tip and trick bagaimana mencari file dokumen yang tepat, kita akan tersesat ya. Nah, berikut adalah beberapa cara mencari dokumen yang tepat ya. Kita akan coba beberapa tips and trick mencari dokumen yang tepat. Nah, kita akan menggunakan apa namanya beberapa tanda baca ya, tanda baca yang bisa digunakan untuk memilih dokumen secara efektif ya. Uh, Kalau kita mencari data yang sama persis dengan apa yang kita tulis, kita gunakan tanda petik di atas ini. Misalnya apa ya, perilaku konsumen gitu misalnya. Nah, kita petik di sini. Dia pasti sama nanti. Nah kan, sama semuanya. Jadi memang yang kita cari ya itu perilaku konsumen. Persis sama persis ya. Nanti kan kita tinggal milih tahun dan sebagainya kan sesuai kebutuhan ya. Eh, kita tambahkan N, kemudian kita ketik lagi dan COVID misalnya, COVID-19. Ketik, ketik lagi, klik lagi. Nah, ini tidak ada kan berarti kan. Eh, kita tambahkan eh, analisis misalnya ya. Nah, sorry, ini N, kemudian di sini analisis. Nah, ini ada analisis dan juga ada perilaku konsumen ya. Jadi kita kita membuat dua kata kunci yang sama persis ya, perilaku konsumen dan analisis. Ya nanti sesuai dengan kebutuhan sobat semuanya lah. Kita ganti kata ini ya, kata hubungnya menjadi or. Ini kan dari pilihan. Ini sebenarnya simpel sekali. Tahu berarti kan? Nah, ini perilaku konsumen. Nah, ini bisa pilihan berarti kan. Analisis konsumen. Kebijakan misalnya. So, ya, dia banyak yang di sini. Konsumen. Oke, kemudian kita tambahkan di misalnya, eh, misalnya ini ya, eh, ini file type, kita nyari yang PDF misalnya. Nah, kalau kita mencari file, karena gini, karena di Google Scholar itu kan bisa PDF, bisa HTML dan seterusnya. Nah, kita bisa mengunci kata pencarian kita dengan ini ya, file tab-nya gitu. File tab-nya PDF. Nah, ini kan semuanya PDF, jadi kan gampang nanti kalau mau di-download maupun ini kan kita langsung ke 10 misalnya, apakah semuanya PDF. Nah, ini kan jadi kita nggak perlu nyari di Sci-Hub, kita nyari dan seterusnya, langsung cari yang PDF. Nah, kita misalnya kita juga nyari lagi yang ini ya. Karena biasanya kalau kita hanya klik ini kan, ya coba kita klik ini ya, perilaku konsumen misalnya. Ini kan dia macam-macam ya. Nah, ini kan bisa part atau sebagian dari judul atau apa. Nah, kalau kita pengen dia menjadi judul utama, all in title ya, kita pakai all in title. Nah, ini dia dia menjadi judul utamanya itu, tidak tidak menjadi bagian dari judul yang utama. Jadi dia semuanya masuk ke judul perilaku konsumen dalam. Jadi kata kuncinya memang perilaku konsumen. Coba saya pengen mencari yang
Topik penelitian saya supervisory feedback formulation. Nah, ini persis ya. Ini loh, ini kan ternyata hanya satu yang persis. Hmm, ini coba kita lihat all entitled. Nah, nah hanya satu. Sangat ini ya, sangat jelas gitu ya. Kita coba ini and uh, student engagement. Nah, tidak ada. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan result seperti ini, kalau peneliti mikirnya ini adalah riset gap. Artinya belum banyak penelitian yang merelasikan antara formulasi dari feedback dengan engagement. Itu bisa menjadi sumber atau bisa kita menjadi bahan penelitian baru. Artinya novelty-nya masih sangat tinggi karena goal score yang begitu besar database-nya dia belum bisa menemukan kalau kita misalnya ganti menjadi or sama belum ada juga. Artinya ya kemungkinan menjadi novelty-nya tinggi sekali. Kita bisa menelitinya lebih lanjut karena ya itu apa namanya mungkin peluangnya sangat besar untuk menjadi penelitian yang bermanfaat ya. Karena ya masih sangat jarang penelitian yang dilakukan untuk topik tersebut dengan berbagai variasi bisa pakai apa namanya eh, pakai fungsi-fungsi itu kan ternyata masih banyak yang belum eh, diteliti gitu kan. Jadi ya menurut saya menjadi sangat sangat besar chance-nya untuk menjadi penelitian yang baik. Nah itu beberapa cara ya kita bisa menggunakannya dengan sangat sederhana tanda petik and or with all in type apa namanya file type-nya kita ambil di sini. Uh, file type kita PDF. Nah ini kan tadi yang lainnya berarti tidak PDF, kita harus dikasih apa HTML kan dia masih di redirect ke URL jurnalnya, kita harus masih panjang. Kalau ini kan jelas sekali yang eh, kita lihat di sini yang mempunyai format file PDF, itu kan bisa sangat membantu gitu loh, ya sangat membantu kita ketika mencari karena kita untuk butuh file PDF-nya untuk kita upload. Kalau kita masih pakai dari desktop ya, kalau dari site manager kan bisa pakai cloud. Tapi ya suka-suka lah, suka yang mana, suka yang manual atau suka yang pakai cloud. Saya kira itu. Jadi kuncinya tidak asal mencari di hutan rimba Google Scholar yang begitu luas, begitu begitu menyesatkan kalau kita tidak punya tips dan trik bagaimana mencari file yang sesuai dengan efektif dan efisien. Nah, cara-cara tadi itu bisa membantu kita mencari file dengan efektif ya, karena kita langsung ke sasaran kita ya. Jadi kita cari apa, cari apa, cari apa gitu. Tidak kita klik satu keyword, ya dia bisa ratusan ribu atau jutaan kalau topiknya sangat populer. Oke, saya kira begitu konten singkat saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Subscribe sebanyak-banyaknya. Sehat selalu, wish you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.